Assalamualaikum. Halo teman-teman, aku KBK. Pada materi kali ini, aku ingin berbagi nih sama kalian mengenai bimbingan dan konseling. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau tanya deh, apa sih pikiran pertama yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata BK atau guru BK? Apa BK itu termasuk mata pelajaran? Muatan lokal atau ekstrakurikuler? Bisa kutebak. Pasti masih banyak ya yang berpikir kalau BK itu tempatnya anak-anak yang bermasalah. Bukan seperti itu ya teman-teman. Di sini aku akan menjelaskan satu persatu nih, supaya kalian bisa mengenal lebih dekat bimbingan dan konseling. Kita belajar bareng yuk. Let's go! Aku akan mulai bahas dari definisi bimbingan dan konseling atau pengertian dari BK terlebih dahulu ya. Yang pertama, di dalam bahasa Inggris, bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari guidance and counseling. Untuk kata guidance sendiri itu berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Hal ini disampaikan Helen di tahun 2005. Menurut ahli selanjutnya yang aku dapatkan, yaitu menurut Winkle di tahun yang sama. Di sini beliau mendefinisikan bimbingan itu sebagai sebuah usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya sendiri. Dapat kita simpulkan bahwa bimbingan itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seorang individu maupun sebuah kelompok. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa memahami kan bimbingan itu seperti apa? Pastinya sudah deh, yakin banget aku tuh. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Pembahasan yang kedua yaitu konseling. Konseling sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dari ahli yang aku dapatkan informasinya, yaitu menurut Tolbert, dalam Prayitno dan Amti di tahun 2004, beliau mengemukakan bahwa konseling merupakan hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara individu dengan konselor, yang dimana konselor tersebut memiliki kemampuan-kemampuan khusus guna membantu memahami diri individu tersebut dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Oh iya teman-teman, aku juga akan menambahkan bahwa konselor itu merupakan orang yang ahli dalam bidangnya guna membantu proses konseling loh. Nah, kalau teman-teman semua yang melakukan konseling itu disebut sebagai seorang klien. Penyebutannya tetap klien ya teman-teman, bukan klien. Sehingga dapat diketahui bahwa konseling yaitu hubungan tatap muka antara seorang konselor dengan klien yang berguna untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Maka ketika antara bimbingan dan konseling disatukan, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang berupa proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau yang biasa disebut konselor kepada individu ataupun kelompok yang bisa disebut juga dengan klien guna mengatasi permasalahan yang dialaminya. Setelah kita tahu bimbingan dan konseling itu apa, BK juga memiliki tujuan nih teman-teman. Tujuannya itu terbagi menjadi dua, yaitu secara khusus dan juga secara umum. Kalau secara umum, bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya secara optimal dengan memperhatikan kondisi sekolah, agar peserta didik dapat mencapai keberhasilan dalam pendidikannya.
Jadi BK itu berguna untuk mendukung kemampuan yang dimiliki teman-teman semua loh melalui tempat pembelajaran kita, yaitu sekolah. Dengan kondisi sekolah yang baik, maka teman-teman bisa mendapatkan keberhasilan secara optimal. Nah, kalau secara khusus, tujuan BK itu nantinya akan terfokus kembali sesuai dengan proses konseling atau layanan yang dilakukan teman-teman. Ini akan ada di video selanjutnya loh, ditunggu ya. Seperti halnya membantu mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kemandirian, kemampuan sosial, perencanaan karir, dan lain sebagainya. Dengan bertujuan secara khusus, maka proses konseling dalam BK yang dilakukan nantinya akan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. 10 fungsi yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap dirinya berupa potensi dan lingkungan baik dari segi pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Fungsi layanan ini merupakan hal yang paling mendasar dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling nih teman-teman. Karena fungsi ini harus memberikan gambaran yang tepat mengenai karakteristik dan kebutuhan individu yang akan dibantu, maupun harapan dan kondisi lingkungan di mana individu itu berada. Fungsi fasilitasi. Di dalam fungsi ini memberikan kemudahan kepada klien dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang yang meliputi seluruh aspek dalam diri klien. Fungsi penyesuaian. Fungsi yang membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, keluarga, dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi ini membantu terciptanya keharmonisan antara individu dan lingkungan tempat kehidupannya. Fungsi penyaluran. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu klien memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya nih, di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Fungsi adaptasi. Fungsi ini membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai klien, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan klien secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan klien. Fungsi pencegahan atau preventif. Fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh klien. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada klien tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada klien dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan. Misalnya seperti ini teman-teman, bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, drop out, dan pergaulan bebas. Fungsi perbaikan. Fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu klien sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir,
berperasaan, dan bertindak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap klien supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Fungsi ini juga membebaskan klien dari berbagai masalah yang dihadapinya loh, baik itu menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Fungsi penyembuhan, fungsi bimbingan dan konseling yang kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami baik yang menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Fungsi ini juga harus dilakukan sehingga permasalahan yang ada dapat dihilangkan dan tidak terulang lagi. Memang tidak mudah menyembuhkan sesuatu yang telah terjadi, apalagi telah mendarah daging. Itu perlu penyembuhan yang sangat lama. Dan ada juga penyembuhan yang sangat singkat, karena permasalahannya bisa diatasi hanya beberapa hari. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu. Baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Intelijensi yang tinggi, bakat yang istimewa, minat yang menonjol untuk hal-hal yang positif dan produktif, sikap dan kebiasaan yang telah terbina dalam bertindak dan bertingkah laku sehari-hari, cita-cita yang tinggi dan cukup realistik, kesehatan dan kebugaran jasmani, hubungan sosial yang harmonis dan dinamis, dan berbagai aspek positif lainnya dari individu perlu dipertahankan dan dipelihara. Pemeliharaan yang baik bukanlah sekedar mempertahankan agar hal-hal yang dimaksudkan tetap utuh, tidak rusak, dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar bertambah baik, dapat lebih indah, lebih menyenangkan, memiliki nilai tambah daripada waktu-waktu sebelumnya. Fungsi pengembangan. Fungsi ini bersifat lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan klien. Konselor dan personil sekolah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama, merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu klien mencapai tugas-tugas perkembangannya. Dengan harapan layanan yang diberikan ini dapat membantu klien dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya secara lebih terarah dan mantap, terpelihara dan terkembangkannya berbagai potensi positif dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang sudah bersifat positif dijaga agar tetap baik dan dimantapkan, sehingga klien dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal. Itu dia teman-teman, ke-10 fungsi bimbingan dan konseling yang sudah disusun secara terstruktur. Mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu terkait pemahaman diri klien sampai pada fungsi yang sifatnya paling produktif, yaitu fungsi pengembangan yang berupaya memfasilitasi klien agar mampu mencapai perkembangan secara optimal tanpa mengalami terlalu banyak masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Hayo, di antara teman-teman di sini, siapa yang masih suka keliru antara psikolog, psikiater, dan konselor? Masih bingung ya membedakan antara ketiganya? Atau ketiganya memang memiliki definisi yang sama? Atau aku harus lari ke hutan belok ke pantai? Bukan. Itu sih puisi punya Kak Dian Sastro. Baik teman-teman, sebelum tambah ngawur,
aku jelasin ya perbedaan antara ketiganya, supaya kalian tidak bingung lagi. Psikolog. Psikolog adalah seorang ahli dalam ilmu psikologi yang berfokus pada pikiran dan perilaku seseorang. Psikolog umumnya menggunakan psikoterapi untuk membantu klien atau pasien dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi mental dan kesehatannya. Asumsi dasar yang menjadi landasan kerja psikolog adalah bahwa setiap manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Sehingga peran psikolog adalah merefleksikan, memberikan pandangan, membuka wawasan, bahkan dalam beberapa kasus sampai mengarahkan klien untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Perlu digarisbawahi nih teman-teman, tidak ada obat-obatan yang dipakai selain kata-kata ya. Jadi, psikolog memandang manusia sebagai individu dalam konteksnya dengan lingkungan atau masyarakat. Psikolog harus dapat mencari penyebab non-medis suatu gangguan psikologis. Mulai dari seseorang tersebut lahir, bagaimana pola asuh oleh orang tua, apa saja kejadian yang dialami oleh individu sepanjang hidupnya sampai pada masa sekarang. Hal tersebut penting untuk dapat menelusuri penyebab dari gangguan yang ditimbulkan. Jadi, psikolog tidak bisa membaca wajah kamu ya. Perlu observasi dan catatan yang detail agar dapat ditentukan diagnosanya. Tidak hanya sekedar duduk dan mendengarkan kalian bercerita. Psikolog memiliki kemampuan yang kompeten untuk dapat memberikan tes-tes psikologi seperti tes IQ, tes kepribadian, dan tes-tes yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan kliennya. Psikiater. Psikiater adalah dokter spesialis kejiwaan dengan gelar SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, yang memiliki keterampilan klinis dalam mendiagnosis, melakukan pengobatan, perawatan, dan pencegahan pada masalah kesehatan mental, termasuk diantaranya penyalahgunaan zat-zat tertentu dan masalah kecanduan atau adiksi. Psikiater harus dapat mengetahui penyebab gangguan kejiwaan dari sisi medis dan kelainan sistem syarafnya. Mereka harus bisa mendiagnosis gangguan tersebut seperti skizofrenia, bipolar, atau gangguan psikologis lainnya. Perbedaan yang utama dengan psikolog adalah mereka dapat meresepkan obat kepada pasiennya setelah memberikan diagnosa yang dengan tepat. Seorang psikiater dapat memberikan obat kepada pasiennya karena belajar dengan latar belakang dokter, membuat mereka mengetahui mengenai hal kimia pada otak manusia yang tidak seimbang. Jadi, terapi pada psikiater cenderung pada terapi dengan menggunakan obat-obatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Fokus psikiater cenderung pada perubahan biologis dan fisiologis pada pasien. Seorang psikiater yang kompeten biasanya juga dapat memberikan tes psikologi yang berkaitan dengan neurologi kepada pasien-pasiennya. Karena psikiater erat kaitannya dengan pemeriksaan status mental berdasarkan neurologi. Konselor. Konselor adalah orang yang memberikan bimbingan dan konseling kepada kliennya melalui interaksi langsung maupun tidak langsung agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kliennya, serta usaha mengembangkan potensi yang dimiliki guna menjadi pribadi yang mandiri. Seorang konselor profesional harus memahami tentang seluk-beluk dunia bimbingan dan konseling yang akan memudahkan keberhasilan dalam proses konseling terhadap kliennya nih teman-teman. Pendekatan seorang konselor mirip dengan psikologi. Hanya saja fokus kerja seorang konselor lebih kepada individu yang normal bermasalah.
Normal bermasalah berarti mereka yang sebenarnya memiliki masalah dan tantangan dalam hidup, namun tidak sampai menyebabkannya mengalami gangguan jiwa yang serius, seperti skizofrenia, depresi dengan gejala psikotik, atau gangguan-gangguan ekstrim yang lainnya. Oleh sebab itu, pendekatan seorang konselor yaitu bahwa setiap manusia memiliki kapasitas penuh untuk menentukan hidupnya ke arah yang positif dan konstruktif. Sehingga peran konselor ialah untuk menjadi seorang teman, mentor, dan pendengar yang baik, bahkan mungkin memposisikan diri sebagai orang tua jika kliennya masih di bawah umur. Konselor tidak memiliki kompetensi yang dipelajari lebih jauh untuk dapat menangani seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Di sini nih teman-teman yang perlu kalian pahami. Tidak sedikit loh yang sering salah kaprah kalau konselor itu selalu disamakan dengan psikolog. Sehingga ada juga kasus yang seharusnya ditangani oleh psikolog tetapi justru ditangani oleh konselor. Tes psikologi mungkin dapat diberikan oleh konselor, namun tidak semua dan hanya konselor yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang tes tersebut saja yang boleh memberikan tes itu. Umumnya pekerjaan konselor banyak diperlukan di sekolah, baik itu dari sekolah TK, SD, SMP, hingga SMA. Sekolah banyak membutuhkan konselor, karena umumnya yang memerlukan konseling adalah anak sekolah yang segi fisik masih sehat namun sedang mengalami hambatan. Hambatan di sini tidak sampai membuat individu tersebut mengalami gangguan jiwa ya teman-teman. Itu sebabnya konselor biasanya ditempatkan di sekolah karena kasus yang ada biasanya kasus normal bermasalah seperti yang sudah kujelaskan tadi. Teman-teman masih ingat? Di awal aku kasih pertanyaan tentang pendapat kalian mengenai BK atau guru BK. Tuh kan banyak banget yang bilang kalau guru BK itu galak, suka ngerazia, suka ngehukum. Dan ada juga yang bilang kalau guru BK itu polisi sekolah. Waduh, semuanya itu nggak benar ya. Perlu kalian ketahui bahwa guru BK itu bukan polisi sekolah. Masuk ke ruangan BK juga bukan berarti kalian itu masuk penjara. Guru BK adalah sahabat siswa. Seperti layaknya sahabat, guru BK akan selalu ada untuk kalian. Kapanpun kalian merasa galau, entah itu karena permasalahan pribadi, seperti sering merasa cemas, atau permasalahan belajar, seperti tidak bisa konsentrasi saat belajar, dan permasalahan lainnya yang kalian alami. Terakhir, aku mau bilang, jangan sungkan atau takut untuk bercerita dan konseling dengan guru BK kamu ya. Masih ingat angka kan? Ayo ke ruang BK. BK Sahabat Siswa. Gimana pembahasan di video kali ini? Seru banget kan? Kalau teman-teman punya saran atau mau request materi apa yang mau kita bahas, boleh banget buat komen ya. Jangan lupa juga untuk terus dukung aku dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Bye-bye.